Ketua PC Fatayat NU Jember. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Misbahus Salam selaku Ketua Yayasan RDS Sukorejo. Beliau juga adalah merupakan pengurus PBNU. Alhamdulillah kita langsung didampingi langsung ini oleh pengurus PBNU. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Kiai. Sahabat-sahabat pimpinan cabang Fatayat NU Jember beserta WAC ranting yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada juga bersama kita mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Jember juga hadir bersama kita. Adik-adik dari Biosfer ya, dari Himpunan Mahasiswa Biologi. Alhamdulillah hari ini kita telah bersinergi bersama berbagai pihak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang melalui hadirnya agama Islam. Sahabat-sahabat, sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan salah satu program dari pimpinan cabang Fatayat NU Jember, terkhusus dari bidang kesehatan terkait dengan green lifestyle for healthy living. Jadi program kita adalah penghijauan lingkungan sebagai komitmen terhadap gaya hidup yang lebih sehat. Salah satunya kita akan menggerakkan untuk penanaman pohon. Kemudian yang kedua kita akan mengurangi sampah plastik dengan meminimalisir penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan. Kemudian langkah gerakan yang ketiga adalah kita akan mengupayakan sampah terpilah. Karena kalau pengelolaan sampah itu tahapnya sudah lumayan tinggi ya. Jadi awalan kita akan mengupayakan untuk sampah terpilah supaya mana sampah-sampah yang bisa kita kelola sendiri kemudian kita manfaatkan. Nah, ini nanti nyambung kalau kita menanam pohon, kemudian kita melakukan sampah terpilah, sampah-sampah dari buah, sayur itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Nanti ada berbagai pihak juga yang menawarkan untuk pelatihan pembuatan ekoenzim misalnya. Banyak sekali yang harus kita lakukan sahabat-sahabat, dan itu adalah sebagian kecil yang harus kita lakukan. 3 hal tadi. Menanam pohon adalah hal yang paling mudah dan terdekat bisa kita lakukan. Jadi kita manfaatkan sekecil apapun di lingkungan kita, ada tanah, ada lahan, kita tanami. Itu adalah bentuk komitmen kita terhadap penghijauan di lingkungan sekitar. Karena itu kita mampu. Jadi harus kita mulai dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Nanti kalau semuanya melakukan, itu dampaknya bisa besar. Jadi kita hijaukan lingkungan kita. Kita akan banyak belajar dari Kiai Misbah. Bismillah, yang telah melakukan terlebih dahulu. Bahkan di sini ada Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Ini kita siap sekali untuk belajar ya. Ini harus terus-menerus kita lakukan sahabat-sahabat. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya yakin semuanya hafal. Surat Yasin ayat 34 sampai 35. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna
biha minal uyun liyakulu min samarihi aidihim afala yashkurun, yang artinya dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan kepadanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buah-buahan dan dari hasil usaha tangan mereka. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Nah, di situ dijelaskan bahwa dan dari usaha tangan mereka. Jadi tidak bisa jika Allah itu sudah memberikan kita bumi untuk ditanami, kita diberikan pohon-pohon untuk ditanam, tapi semuanya tetap harus dirawat, sahabat-sahabat. Karena memilih tempat yang bagus, kemudian merawat, dan kemudian kita bisa menikmati hasilnya, itu akan berbeda dengan yang tidak terawat. Kenapa itu ada mangga situ Bondo yang terkenal, ada apalagi ya yang khusus di daerah-daerah tertentu begitu. Jadi kita harus mengenali kalau di Jember, di lingkungan kita ini apa yang sekiranya bisa tumbuh, bisa subur, buahnya bisa enak gitu ya. Kalau pohon-pohonnya bisa bagus, ini harus kita kenali. Jadi memang kita harus ada sinergi, ada kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang memang ahli. Dan ini kami ingin dilakukan mulai dari PC sampai kepada pimpinan anak ranting nantinya. Jadi kita akan mulai dari lingkungan terdekat kita. Nanti kan ada namanya program Desa Sahabat. Salah satu indikator dari program Desa Sahabat adalah tersedianya lingkungan yang hijau, kembali kepada green lifestyle tadi. Kemudian yang tidak banyak menggunakan sampah plastik. Jadi kalau kegiatan kita kurangi sebisa mungkin. Hari ini yang sudah banyak yang bawa botol ya, sudah bawa tumbler masing-masing. Alhamdulillah, nanti kalau darurat baru kita menggunakan yang plastik-plastik. Siap ya sahabat? Ya. Jadi kita harus segera, ini mendesak, kita harus berkontribusi kepada bagaimana kita merawat bumi kita ini, menjaga supaya permasalahan-permasalahan terkait lingkungan ini tidak semakin banyak. Kita bayangkan kalau seluruh kegiatan Fatayat dari PC sampai ke pimpinan anak ranting sudah tidak menggunakan botol plastik. Itu adalah gerakan yang sungguh besar untuk Jember terbebas dari, bayangkan kita ada berapa kantong plastik yang akan kita buang gitu ya, yang kita gunakan kalau satu kegiatan apalagi kubro sampai pesertanya 3.000 orang, 2.000 orang, itu akan sangat banyak sekali. Tapi kita mulai dari yang terkecil ya sahabat-sahabat, karena itu butuh komitmen, butuh waktu yang tidak sebentar, dan kita istiqomahkan dulu dari hal yang terkecil-kecil. Nanti ada lomba juga dari bidang kesehatan, ada lomba terkait bibit yang hari ini ditanam, bibit yang hari ini diambil, nanti dicatat semua. Nanti akan kita tinjau dalam beberapa waktu ke depan tumbuh apa tidak, kalau tidak tumbuh apa kendalanya, kalau tumbuh apa yang membuat itu bisa tumbuh, siapa yang nyiram, ini akan kita pelajari. Pola-pola ini akan kita pelajari untuk ke depan bisa kita laksanakan lebih masif lagi. Kenapa? Karena insya Allah akan ada pihak-pihak yang membantu kita untuk gerakan ini menjadi gerakan yang lebih besar lagi. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi dari kami PC Fatayat Jember, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Kiai Misbah beserta Bunyai Ilis yang senantiasa mendampingi kita. Kita siap untuk belajar, kita siap untuk berkembang, kita siap untuk lebih bermanfaat lagi. Fatayat Jember beserta seluruh tingkatan jajarannya. Terima kasih untuk semuanya sahabat-sahabat yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih semuanya yang tidak bisa hadir, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang anak-anaknya sakit, suaminya ada yang sakit, keluarganya sakit sehingga tidak bisa hadir, atau sahabat kita yang sudah sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجل عليهم الرحمن ذلك المسلم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Juga satu lagi sahabat-sahabat, sekarang ini sudah beberapa bulan demam berdarah itu merajalela. Nah, kita sebagai kader Fatayat, kalau ada tetangga kita terdekat, lingkungan terdekat kita yang sakit, kita harus aware, disambangi, ditanyakan sudah berapa hari sakitnya, sudah akses terhadap layanan kesehatan apakah sudah, karena demam berdarah ini gejala awalnya mirip seperti demam biasanya. Jadi kadang ada orang-orang yang oh ya minum paraset saja, di rumah saja. Nah ini kita tugasnya sahabat-sahabat, karena ada beberapa kasus sampai demam berdarah ini kan salah satu penyakit yang mengancam nyawa begitu ya sahabat-sahabat. Makanya kita dari kader Fatayat harus aware kalau ada tetangga kita yang sakit. Panasnya sudah berapa hari, sudah ke dokter belum, sudah cek darah atau belum, karena banyak kejadian yang belum aware, jadi dirawat di rumah saja atau ke mantri saja yang terdekat, padahal kalau sampai itu demam berdarah itu membutuhkan penanganan yang khusus. Jadi ada beberapa, saya menemukan terakhir-terakhir ini ada pasien demam berdarah itu yang meninggal, ini kan emang ini kan zaman sudah lebih jauh, lebih berkembang, pengobatan sudah canggih. Kalau yang ada obatnya terus sampai ini kan eman gitu ya sahabat-sahabat, sangat miris begitu. Jadi saya titip kepada semua sahabat-sahabat, tolong kita sama-sama meningkatkan kepekaan kita kepada lingkungan sekitar. Kita pantau, khawatir ada orang-orang atau keluarga atau tetangga lah terdekat kita yang mungkin akses kepada layanan kesehatan, entah itu kesadaran atau memang aksesnya itu masih belum terfasilitasi. Monggo kita harus menjadi jembatan sahabat-sahabat, kita harus benar-benar hadir. Jadi kader Fatayat itu kehadirannya bagi masyarakat itu bisa dirasakan gitu sahabat-sahabat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.